Halo movie lovers, melanjutkan sequel dari film Wrong Turn. Cerita kali ini merupakan sequel keempat yang mana merupakan cikal bakal manusia kanibal di seri 1 sampai dengan 3. Kisah ini dibuka pada tahun 1974 yang berlatar Sanatorium Glenville di daerah West Virginia. Tempat ini merawat 182 pasien yang kebanyakan memiliki kondisi mengerikan dan cacat sejak lahir serta karena perkawinan sedara. Di awal cerita, dikisahkan Dr. Ryan beserta Dr. Anne berjalan menuju bangsal C yang tingkat keamanannya sangat tinggi. Saat memasuki bangsal tersebut, deretan pasien terjejer di dalam penjara. Namun, tiba-tiba hal mengejutkan terjadi ketika salah seorang pasien menarik rambut Dr. Anne. Dr. Ryan berhasil menyelamatkan Dr. Anne, namun satu hal yang mereka lewatkan adalah si pasien bernama Bobby berhasil menarik jepit rambut milik Dr. Anne. Dr. Ryan kembali mengajak Dr. Anne berjalan dan menunjukkan sebuah sel yang berisikan trio Dajjal yang dinamai Hiliker. Alasannya nih, mereka ditemukan oleh wanita bernama Hiliker di hutan sambil memakan daging orang tua mereka sendiri. Dr. Ryan juga mengatakan bahwa trio Dajjal merupakan pasien yang paling berbahaya di tempat tersebut meskipun usia mereka masih muda. Usai melihat pasien di bangsal C, Dr. Ryan kemudian mengajak Dr. Anne untuk berpindah ke ruangan lain. Bobby, si pasien gemblung, mulai melancarkan aksinya membuka kunci sel dengan jepit yang ia pegang. Namun, karena berkali-kali gagal, ia pun melemparkan kunci tersebut ke sel trio Dajjal. Jepit rambut pun berhasil diraih dan mereka berhasil keluar dari sel mereka. Mendengar ada hal yang tidak wajar, Charles si penjaga tahanan terbangun gara-gara mendengar suara ribut-ribut di sel. Saat masuk ke dalam bangsal, ia tiba-tiba diserang oleh trio Dajjal. Charles pun meregang nyawa dengan tragis di tempat tersebut. Tidak berselang lama, seisi sel berhamburan keluar usai dibebaskan oleh trio Dajjal. Suasana bangsal udah rusuh banget, gak terkendali saat itu. Seluruh pasien berhamburan keluar. Trio Dajjal pun berhasil membawa Dr. Anne ke sebuah ruangan dan dijadikan bulan-bulanan nih sama mereka. Apes banget nasib Dr. Anne karena dia disiksa dengan setrum tegangan tinggi ke otaknya. Sedangkan trio Dajjal sendiri melihat sambil ketawa-ketawa. Dr. Anne terus disiksa hingga nyawanya berakhir dengan kematian yang mengenaskan. Nasib Dr. Anne rupanya juga menimpa Dr. Ryan. Trio Dajjal menyiksa Dr. Ryan dengan mengikat kedua tangan serta kakinya di sebuah rantai mesin. Dr. Ryan menjerit ketakutan dan memohon untuk dibebaskan. Namun, bukan trio Dajjal namanya kalau mereka nggak menyiksa korbannya. Rantai mesin pun dinyalakan dan hal tersebut membuat Dr. Ryan terangkat ke atas hingga mengakibatkan tangan serta kakinya putus dan terpisah dari badannya. Dan disinilah Wrong Turn for Bloody Beginning dimulai. Cerita kemudian masuk ke era 2003 di mana menggambarkan kehidupan seks bebas di kalangan mahasiswa di West Virginia. Kala itu, 4 pasang mahasiswa lagi asik nih hohihe di sebuah kamar di mana salah satunya adalah penikmat jeruk makan jeruk alias lesbian. Pas lagi asik menyalurkan hobi berkebun, tiba-tiba seorang gadis bernama Kenya masuk ke dalam kamar dan mengatakan bahwa teman-teman mereka sudah menunggu di luar. Kebetulan rombongan mahasiswa ini berniat untuk mengisi liburan musim dingin dengan berpetualang naik mobil ski beramai-ramai. Awalnya kegiatan mereka sangat menyenangkan sampai tiba pada saat di mana mereka tersesat karena salah rute. Kenya pun mengatakan bahwa mereka salah jalan, tapi Kyle ngeyel dan berkata bahwa rute yang mereka lewati ini udah bener karena ia sering lewat jalur tersebut. Salah seorang rekan mereka mengatakan bahwa akan datang badai salju di tempat tersebut dan akan gak memungkinkan buat mereka melakukan perjalanan. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke atas bukit karena sudah gak tahan menahan dingin. Nah, sebelum melanjutkan perjalanan, Daniel mengatakan pada rekannya bahwa ia yakin mereka benar-benar salah jalan. Malam pun datang, badai salju semakin ugal-ugalan menghujani mereka. Daniel mengajak rekan-rekannya untuk berbalik arah kembali ke titik mereka tersesat, tapi ajakan tersebut ditolak oleh Kyle. Ia mengatakan bahwa hal itu jelas nggak mungkin karena jejak mereka aja udah pasti hilang tertutup sama badai salju. Kebetulan salah satu dari mereka melihat sebuah bangunan dari kejauhan. Mereka akhirnya memutuskan untuk bergegas menuju ke bangunan tersebut yang gak lain merupakan sanatorium keramat tempat trio Dajjal bermukim. Sesampainya di depan sanatorium, mereka segera masuk untuk menghangatkan diri.
Rombongan mahasiswa ini masih belum tahu ya kalau bangunan ini adalah sebuah sanatorium. Mereka pun akhirnya berhenti di sebuah ruangan dan beristirahat di sana sambil menghangatkan diri. Kenya lalu mengajak teman-temannya untuk beristirahat karena esok pagi mereka harus kembali, tapi permintaan itu ditolak oleh Vincent. Ia mengajak rekan-rekannya untuk berkeliling menelusuri gedung misterius tersebut. Nah, di tengah perjalanan nih, Vincent sama 5 orang rekannya berhenti di depan sebuah ruangan milik Dr. Ryan. Karena penasaran, mereka kemudian masuk dalam ruangan tersebut. Awalnya mereka tampak bermain-main dengan peralatan yang ada di ruangan tersebut sampai kemudian Daniel membuka sebuah dokumen yang di dalamnya berisi tentang identitas pasien-pasien dengan wajah menyeramkan yang dirawat di sanatorium. Setelah melihat dokumen-dokumen di ruangan tersebut, Daniel dan kawan-kawan akhirnya tahu bahwa bangunan yang sedang mereka datangi adalah Sanatorium Glenville. Tidak lama setelahnya, Daniel dan kawan-kawan lalu meninggalkan ruangan tersebut dan memutuskan untuk kembali ke rekan-rekan mereka. Saat semuanya udah kumpul, Vincent mengatakan bahwa ia menemukan kamar pasien dan mengajak kekasihnya untuk ikut berkeliling. Kebetulan, Vincent juga mengajak Kenya untuk ikut bersamanya. Mereka pun pamit pada rekan-rekannya dan bertiga melewati lorong ruangan yang gelap dengan bermodalkan senter yang dibawa oleh Vincent. Dalam perjalanan, Kenya tiba-tiba berhenti dan mengatakan pada dua rekannya bahwa ia seperti melihat seseorang dari kejauhan. Vincent pun menawarkan dirinya untuk mengecek ke dalam. Udah tahu temennya ketakutan, Vincent malah ngeprank Kenya dan kekasihnya dengan berteriak dan berpura-pura hilang. Tapi akhirnya mereka menyadari bahwa Vincent sedang mengerjai mereka setelah ia tiba-tiba muncul dari balik tirai dan mengagetkan dua rekannya. Kenya pun kesal dan menceritakan kebodohan yang dilakukan Vincent sama rekan-rekannya. Nah, sebagai permohonan maaf, Vincent akhirnya mengatakan kalau dia akan mencari generator untuk menyalakan lampu di gedung tersebut. Beberapa menit kemudian, lampu menyala di beberapa ruangan dan Vincent tiba-tiba muncul sambil mengatakan bahwa ia menemukan ruangan yang asyik untuk bersenang-senang. Dan benar aja, mereka berpesta di sebuah ruangan dengan menyalakan musik yang keras sambil berjoget-joget. Usai bermain-main, mereka kemudian tiba di sebuah auditorium yang sangat luas. Di sana, mereka menyetel sebuah film dokumenter milik sanatorium yang tidak sengaja mereka temukan. Dan kemudian segera memutar kaset film tersebut dan mereka menyaksikan salah satu trio Dajjal di film tersebut. Lauren kemudian mulai bercerita bahwa ia sempat mendengar cerita tentang trio Dajjal yang merupakan penduduk asli West Virginia. Konon, mereka dikurung di sanatorium tersebut. Ia juga mengatakan bahwa cacat yang mereka dapatkan karena mereka saling meniduri satu sama lain. Selain daripada itu, mereka juga seorang kanibal. Usai mendengar cerita Lauren, tiba-tiba Daniel muncul dari belakang dan mengatakan bahwa pertunjukan film telah usai dan waktunya bagi mereka untuk beristirahat. Mereka pun akhirnya beramai-ramai meninggalkan aula dan beristirahat di kamar yang ada di sanatorium. Di tengah malam, Vincent rupanya tidak bisa tidur dan mengatakan bahwa ia akan berkeliling sebentar di gedung tersebut. Nah, pas lagi berkeliling dan melihat-lihat kamar yang ada di bangsal rumah sakit, nggak sengaja si Vincent ini mergokin dua rekannya yang merupakan pasangan lesbi, lagi bugil dan asyik hohihe di atas kasur. Vincent pun cuma senyum-senyum ngelihat tingkah kedua rekannya itu. Ia lalu melanjutkan perjalanan jurit malamnya dan memasuki sebuah lorong. Karena merasa seperti melihat seseorang, Vincent kemudian berjalan mendekat dan menyadari bahwa itu adalah Porker. Vincent yang berpikir bahwa Porker tidur lalu berinisiatif untuk membalikan badannya. Tapi ia sangat kaget karena ternyata Porker telah berubah menjadi mayat. Nasib tragis pun juga dialami oleh Vincent karena ia pun berakhir dengan mati mengenaskan di tangan si Jambrong Dajjal. Keesokan harinya, kehebohan mulai terjadi karena mereka tidak mendapati Vincent bersama mereka. Kebetulan semua teman mereka tidak melihat Vincent sejak setelah pesta semalam dan satu-satunya orang yang melihat Vincent adalah Sarah. Saat ditanya oleh Jenna, dengan santuy Sarah mengatakan bahwa melihat Vincent semalam mengintip Sarah dan Bridget yang sedang hohihe. Tapi ia belum melihatnya lagi pagi ini. Kyle sendiri berkata bahwa mungkin Vincent sedang bermain petak umpet dan pasti akan segera kembali. Nah, pas mau pulang, ternyata badai salju masih belum mereda nih. Mau gak mau, mereka harus tinggal di gedung tersebut. Karena gak bisa pulang dan Vincent belum juga kembali, akhirnya mereka sepakat untuk berpencar dan mencari keberadaan Vincent. Tanpa disengaja, Daniel dan 3 orang uti sampai di sebuah lorong yang mana di sana mereka menemukan darah.
Daniel kemudian berinisiatif untuk mengecek sekitar, tapi ia nggak nemuin apa-apa. Di ruangan yang berbeda, Kyle bersama 3 orang uti yang lain juga berpencar mencari keberadaan Vincent. Sampai akhirnya salah seorang uti bernama Bridget kesasar masuk ke sebuah ruangan dan ia melihat salah seorang berjalan dari kejauhan. Ternyata itu adalah salah satu anggota dari trio Dajjal yang menggotong mayat Vincent. Kaget dan ketakutan bercampur jadi satu pas Bridget melihat dengan mata kepalanya sendiri si Jambrong mencincang tubuh Vincent. Merasa keadaan udah aman, Bridget kemudian segera keluar dari ruangan tersebut dan menyusul rekan-rekannya yang udah berkumpul. Ia lalu mengatakan bahwa di gedung tersebut mereka nggak sendirian. Selang beberapa saat, tiba-tiba mereka mendapatkan sebuah bungkus kain yang dilemparkan dari sebuah arah. Saat kain dibuka, ternyata berisikan potongan kepala rekan mereka yang berlumuran darah. Belum usai misteri box yang mereka dapat, tiba-tiba salah satu rekan mereka yang bernama Claire harus mati mengenaskan usai sebuah tali yang dipasang oleh trio Dajjal menjerat lehernya dan ditarik ke atas oleh trio Dajjal. Darah segar pun mengalir deras, cuma yang lucunya di sini nih udah tahu kecekek malah kakinya si Claire ini ditarik sama Kyle. Alhasil bukannya tali lepas, si Claire malah tambah kecekek dan lehernya putus. Para mahasiswa ini akhirnya keluar dari gedung dan mereka bergegas menyalakan mobil salju mereka. Tapi apesnya, kabel busi udah dicabuti sama trio Dajjal hingga menyebabkan kendaraan mereka nggak bisa menyala. Karena nggak mungkin pergi dalam cuaca badai salju, Daniel mengajak rekan-rekannya untuk kembali masuk ke dalam. Lauren pun memutuskan untuk mencari bantuan dengan menggunakan selancar. Meskipun udah dicegah oleh Daniel, ia tetap ngeyel dan mengatakan bahwa ia pemain ski terbaik, jadi pastinya bisa melewati badai salju di luar. Mereka pun kembali masuk ke gedung dan menuju ke ruang dokter yang paling dekat dengan pintu masuk. Di sana, mereka kembali menemukan dokumen yang menjelaskan tentang trio Dajjal yang sedang meneror mereka. Kyle kemudian teringat bahwa di ruang bawah tanah ada banyak senjata yang bisa mereka pakai untuk melawan mereka. Kyle lalu mengajak Daniel serta Sarah untuk ikut bersamanya ke ruang bawah tanah. Ketika mulai memasuki lorong, tiba-tiba salah satu dari trio Dajjal muncul dan mengejar mereka dengan membawa sebuah kapak. Ketakutan, Kyle dan 2 rekannya masuk ke sebuah ruangan dan bersembunyi di dalamnya. Karena kondisi yang gelap, mereka pun berhasil selamat dan keluar dari ruangan tersebut dengan membawa senjata. Nah, pas lari ngelewatin lorong, tiba-tiba si Jambrong membekap mulut Daniel dan menariknya ke suatu tempat. Di ruangan lain, gerombolan uti yang bersembunyi di ruang dokter tiba-tiba dikejutkan oleh ketukan di pintu. Awalnya mereka pikir itu adalah rekan mereka, namun tiba-tiba sebuah mesin bor menjebol pintu dan membuat mereka ketakutan. Go away, motherfucker! Tidak berselang lama, Kyle dan Sarah muncul dari lubang pintu dan meminta agar pintu dibuka. Mereka pun menanyakan di mana Daniel dan Sarah menjawab bahwa ia tadi ada di belakangnya. Dari sini mulai terjadi perdebatan di mana ada satu pihak yang menginginkan untuk tetap tinggal di ruangan tersebut, sedangkan sebagian lagi mengatakan akan kembali mencari Daniel. Namun, Lauren mengatakan bahwa itu mungkin jebakan dari trio Dajjal supaya mereka keluar. Semakin lama, teriakan minta tolong semakin jelas terdengar. Mereka kemudian memutuskan untuk segera keluar dan mencari sumber suara tersebut karena suara itu mirip dengan suara Daniel. Di ruangan jagal, Daniel berteriak histeris ketika trio Dajjal berhasil menculiknya dan mengikat kedua kaki serta tangannya di atas meja. Ia makin ketakutan ketika salah satu dari mereka mempersiapkan 2 buah pisau yang dipakai untuk mencincangnya. Guys, di sini saya hanya akan menjelaskan secara implisit aja ya, karena penyiksaannya terlihat sadis banget di mana daging manusia diiris, disayat dan diambil di beberapa bagian, terus dimasak dan dimakan di depan si korban. Yang bikin gak kuat adalah kenapa si Daniel ini gak dibikin langsung mati aja, tapi dia malah harus merasakan penderitaan di bagian-bagian tubuhnya yang disayat dan dipotong kayak fillet gitulah. Rombongan mahasiswa ini akhirnya berpencar. Kyle pun akhirnya menemukan keberadaan Daniel dan di sana ia melihat dengan jelas bagaimana trio Dajjal menyiksa Daniel dengan memotong-motong tubuhnya serta memakannya. Ia juga melihat jika Daniel masih hidup. Tidak kuasa melihat hal itu, Kyle pun muntah-muntah dan memutuskan segera keluar menjauh dari trio Dajjal. Daniel akhirnya meregang nyawa setelah penyiksaan panjang dilakukan oleh Jambrong bersaudara. Kyle segera menemui rekan-rekannya dan mengatakan bahwa Daniel ada di dapur bersama trio Dajjal. Ia juga mengatakan bahwa ia melihat trio Dajjal menyayat daging Daniel dan memakannya mentah-mentah.
Melihat kondisi yang makin terjepit dengan jumlah personil yang terus berkurang, mereka kemudian mengatur strategi untuk menangkap si trio Dajjal. Kyle dan kawan-kawannya berhasil menyergap trio Dajjal di dapur dan menggiring mereka masuk ke dalam sel tahanan. Mereka pun berhasil mengunci Jambrong CS di dalam dan sepakat untuk membakar trio Dajjal hidup-hidup. Bodohnya, saat akan dibakar oleh Kyle, Kenya mencegah hal tersebut dan mengatakan bahwa mereka tidak boleh membunuhnya. Di sini terus terang saya kesel sih karena nggak masuk akal dan so baik banget kedengarannya. Kenya kemudian bertanya pada trio Dajjal di mana mereka menyembunyikan busi mobil salju mereka. Karena Jambrong CS nggak bisa bicara, mereka memutuskan untuk mencari kabel busi di setiap ruangan dengan Kale menjaga sel dan para ukti mencari kabel busi. Saking kelelahannya, Kale pun tertidur di depan sel trio Dajjal sampai ia nggak menyadari bahwa nyawanya sendiri dalam bahaya. Hal yang sama juga dialami oleh para ukti karena kelelahan mencari kabel yang gak kunjung ketemu. Mereka pun memutuskan untuk tidur dan beristirahat sejenak. Tapi Kenya yang sok baik itu mengatakan bahwa ia akan menggantikan Kale untuk berjaga. Saat berjalan menyusuri lorong, Kenya berkali-kali mendengar suara-suara yang membuatnya ketakutan setengah mati. Sesampainya di sel, ia pun mendapati sel kosong dan Kale tidak berada di sana. Kenya pun berlari dan segera menemui teman-temannya dan mengatakan bahwa mereka semua telah hilang. Para ukti ini kemudian memutuskan untuk tetap bertahan di ruangan tersebut sampai fajar tiba. Beberapa saat kemudian, mereka dikejutkan oleh seseorang yang ditutup kepalanya dengan karung. Yakin bahwa itu adalah salah satu trio kanibal, mereka pun mengeroyok si manusia misterius dan menikam tubuhnya dengan membabi buta. Penasaran dengan orang di balik tutup kepala, Kenya pun membuka karung. Betapa kagetnya mereka semua karena ternyata yang mereka tikam secara membabi buta adalah rekan mereka sendiri yaitu Kale. Ternyata trio Dajjal memotong lidah Kale sehingga membuatnya tidak bisa berbicara. Saat akan kembali ke ruangan dokter, mereka dihadang oleh trio Dajjal yang membawa sebuah bor. Terjebak, mereka kemudian berlari ke lantai atas dan bersembunyi di loteng. Ternyata di loteng mereka menemukan pakaian para trio Dajjal. Tanpa pikir panjang, para ukti ini mengambil jaket yang bisa mereka pakai dan kembali berlari. Mereka berlari ke sebuah ruangan dan cepat-cepat menguncinya. Di sana, mereka menemukan sebuah jendela yang tralisnya sudah berkarat. Seperti berpacu dengan waktu, trio Dajjal sudah datang dengan mengebor dan mendobrak pintu. Melihat dari balik kaca bahwa target mereka berusaha kabur, trio Dajjal kembali mendobrak pintu namun belum berhasil. Para ukti ini akhirnya satu persatu keluar dari lubang yang berhasil mereka jebol. Tapi sayangnya nih, satu dari mereka gagal dan terbunuh dengan tragis. Tiga ukti yang tersisa terus berlari menjauh dari sanatorium dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Trio Dajjal mengejar tiga ukti yang ketakutan dengan mobil ski. Tiba-tiba, Sarah mengatakan bahwa ia harus kembali karena senjatanya tertinggal. Trio Jambrong kembali menyerang dua ukti yang ada dan terus mengejar mereka sampai akhirnya Bridget terseret oleh mobil ski. Singkat cerita, Bridget pun menyusul rekan-rekannya dengan mati mengenaskan digilas oleh mobil ski si trio Dajjal. Cerita ini kemudian menyisakan dua pemeran yang tersisa, yaitu Sarah dan juga Kenya. Sebagai penutup cerita, penonton dibuat kaget karena endingnya ternyata mengecewakan dan mengejutkan. Lauren sendiri akhirnya mati karena kedinginan setelah berusaha menerjang badai salju di tengah hutan.